cinta umatnya hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal, dapat hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu Allah cinta umatnya, karena begitu Allah cinta umatnya hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya ia jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, karena begitu Allah, nah begitu Allah cinta umatnya hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Amin Tuhan, supaya yang percaya jangan binasa, jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang besar Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau mengasihi umat manusia agar tidak ada satupun yang binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan, kami ada di Padang Gembala, satu tempat yang tercatat di dalam Alkitab. Kami mau Tuhan merenungkan dan lebih lagi mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, kita berada di Bethlehem saudara ya.
Bethlehem adalah salah satu kota yang sangat luar biasa di dalam Alkitab yang tercatat tentang peristiwa dari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, coba kita baca bersama. Di sana dicatat tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Ayat yang pertama dikatakan di sana, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kemarin kita sudah datang ke Nazaret, di sana Maria dan Yusuf ada di sana. Tetapi ketika pendaftaran atau sensus penduduk dilakukan, maka itu harus dilakukan di daerah asal. Dan kita tahu bersama Yusuf berasal dari Bethlehem, saudara. Dan Bapak Ibu kita naik bus kemarin. Tapi bayangkan Yusuf dan Maria itu berjalan kaki. Bayangkan Yusuf dan Maria berjalan kaki dalam keadaan Maria sedang hamil. Dari Nazaret ke sini itu kalau jalan kaki saudara dalam keadaan hamil. Kalau jalan kaki mungkin 2 hari kali ya. Itu bayangkan kalau dalam keadaan hamil itu bisa jadi berapa? 3 sampai 4 hari jalan kaki. Dan tidak gampang ternyata ketika kita benar-benar datang dan kita melihat, kita merasakan bagaimana ternyata peristiwa dari kelahiran Kristus itu sangat luar biasa. Siapa sih kita yang mau disuruh melakukan, dan kadang kita berpikir kalau melakukan kehendak Tuhan tuh jalannya mulus, jalannya pasti lancar. Ternyata Maria dan Yusuf melakukan kehendak Tuhan, bukan lancar, bukan mulus. Kan bisa juga Tuhan berfirman, Allah berkata, Maria karena yang dalam kandunganmu itu adalah Allah Tuhan sendiri, kamu gak perlu jalan kaki, nanti ada mobil Alphard yang jemput. Iya apa iya? Ya bisa kan, dia Tuhan kok. Tapi ternyata melakukan kehendak Tuhan itu enggak semudah yang kita pikirkan. Ada proses, ada tantangan. Kita kalau hotelnya enggak enak aja marah-marah enggak Bapak Ibu? Ada di sini yang marah-marah karena hotel enggak enak? Oh, semua puji Tuhan sudah lulus ujian jemaat Mesbah Doa. Tepuk tangan dong saudara ya. Luar biasa kadang kita bersungut, menghadapi sesuatu yang gak enak kita bersungut, makan gak enak kita bersungut. Tapi kita belajar hari ini bahwa untuk menggenapi kelahiran dari Sang Juru Selamat itu ternyata berat prosesnya. Dan ketika mereka sampai di sini dikatakan ayat 6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Kalau memang itu kehendak Tuhan, kenapa sih nggak dari awal Maria hamil muda aja gitu loh. Lalu kaisar itu mengadakan sensus. Kan Tuhan maha tahu, kan Tuhan berkuasa, berdaulat. Kalau saya jadi Maria mungkin saya bilang, Tuhan kok gini-gini amat. Kenapa nggak waktu saya hamil 1 minggu atau 2 minggu supaya jalannya juga lebih enak. Zaman itu belum ada bus seperti kita naik, belum ada motor. Yang ada juga keledai, itu pun kalau dinaiki kadang keledai juga capek. Kan serba gimana saudara. Ibu-ibu di sini yang perempuan kalau kita mengalami seperti Maria kira-kira terima enggak? Suruh jalan kaki mau melahirkan, makanya namamu bukan Maria. Jadi kita ini melihat di sini satu pergumulan dia jalan dalam keadaan hamil tua dan bukan cuma itu saudara, sampai di sini Alkitab berkata mereka tidak menemukan hotel, nggak ada penginapan waktu itu. Mungkin ada pun penuh karena lagi orang sensus, semua pulang kampung ke sini untuk melakukan sensus. Dikatakan di sana
Ayat yang ke-8, gembala-gembala judulnya, ya ayat 7 dulu. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya juga dulu waktu melahirkan anak yang pertama, saudara, masih dalam keadaan kesusahan, ya, nggak ada uang, saudara. Makanya kita tuh udah berpikir, aduh, tapi saya nggak pernah kepikiran mau melahirkan di kandang mana ya. Semiskin-miskinnya saya tuh pengen beri yang terbaik buat anak saya. Iya nggak ibu-ibu? Ya walaupun nggak ada uang diusahakan lah melahirkan di rumah sakit kan, bukan di kandang ayam atau di kandang apa. Ya tapi Tuhan tuh luar biasa loh. Ya, dia tidak ada tempat dan gembala-gembala ayat 8 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara lihat di sini ada padang, saudara. Ya, dan tiba-tiba gembala-gembala itu kan nggak boleh tidur kalau malam, mereka tuh harus menjaga kawanan domba. Dan gembala, saudara, pada zaman itu kadang mereka bukan yang punya ternak. Yang punya ternak orang kaya. Mereka tuh dibayar orang upahan dan konon katanya, saudara, upah minimum yang terendah itu tuh para gembala. Mereka orang miskin, mereka tidak diperhitungkan. UMR-nya yang paling rendah, mereka sedang menjaga kawanan domba. Tapi kenapa berita sukacita tentang kelahiran Juru Selamat itu dikasih tahu pertama kali kepada orang yang rendah, bukan sama orang kaya? Kenapa Alkitab nggak mencatat tiba-tiba ya di satu hotel yang mewah di Bethlehem, mereka lagi pesta-pesta, lalu malaikat datang dan berkata, hai sudah lahir bagimu Juru Selamat. Enggak loh. Ya, itu artinya Tuhan itu peduli juga dengan orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap rendah, saudara, karena Tuhan melihat hati. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Saudara bisa membayangkan di sini malam tiba-tiba ada malaikat gitu ya dengan sinar yang terang dan dia tiba-tiba berkata ayat 10, malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan mereka malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, saudara, satu kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Kita bersyukur bahwa kita kadang cuma membaca ayat ini waktu Natalan di gereja. Tapi hari ini kita berada di tempat ini. Itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Ya, kita boleh menyaksikan bagaimana ya Tuhan pada waktu itu menyatakan kemuliaannya bagi para gembala. Dan kita sedang berada di tempat ini. Ya, saya berdoa setiap saudara pulang dari sini menjadi gembala-gembala. Ya, gembala dalam tanda kutip bukan berarti saudara jadi gembala sidang di gereja. Ya, tetapi saudara menjadi gembala yang menggembalakan domba-domba. Amin. Siapa? Mungkin anakmu. Mungkin kau sebagai guru, muridmu itu dombamu. Ya, mungkin engkau sebagai seorang bos, maka bawahanmu itu adalah domba yang harus dipelihara. Siapapun kita, Tuhan pasti percayakan jiwa-jiwa untuk kita gembalakan. Ya, karena ketika kita menjadi gembala, saudara, maka kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Saya percaya waktu kita mati Tuhan gak tanya depositmu berapa, tabunganmu berapa, saldomu berapa. Tuhan gak tanya rumahmu berapa, mobilmu apa. Yang dia tanya berapa jiwa yang engkau persembahkan bagiku. Selama engkau hidup di dunia, apakah engkau bekerja untuk kemuliaanku? Jangan hanya sibuk bekerja untuk kemuliaan dunia, mencari uang, kekayaan, saudara. Tapi mari kita mulai bilang, Tuhan, aku pengen ketika aku pulang dari tempat ini, percayakan padaku satu jiwa saja untuk aku gembalakan. Setidaknya saudara mulai berdoa buat dia, entah itu suamimu atau siapapun, atau tetanggamu atau muridmu atau siapapun, saudara mulai doakan. Dan ketika kita mulai punya jiwa sebagai seorang gembala, maka saudara akan diperhitungkan Tuhan. Kita mati satu saat nanti,
tidak sia-sia saudara. Waktu kita menghadap Tuhan, ada persembahan terindah yang kita bawa pada Tuhan, yaitu siapa? Jiwa-jiwa yang sudah kita menangkan. Saya berdoa supaya kita semua dari tempat ini mengerti bahwa Dia Tuhan yang mengasihi kita. Ya, kita membayangkan sejumlah malaikat bernyanyi dan memuji Tuhan. Hari ini kita mau berkata bersama malaikat di surga, kami juga mau Tuhan memuji menyembah Engkau. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Bersama malaikat di surga, amin. Nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, bermasmur bagimu. Muliakan namamu Tuhan. Yesus, Yesus, aku menyembahmu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu Tuhan. Amin. Yesus, aku memuji-Mu. Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Sekali lagi bersama malaikat di surga, kami mau memuji menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian Tuhan. Amin. Yesus, biar kemuliaan-Mu turun bagi setiap kami ya Tuhan. Amin Tuhan Yesus, muliakan nama Yesus. Aku memuji-Mu Tuhan, aku memuji-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Nyatakan kasih-Mu, kami jadi milik-Mu Tuhan. Amin. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Hosana, 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 Hosana. Aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Biar musik saja. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Seringkali untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Kita belajar dari Maria dan Yusuf. Mereka berjalan kaki dalam keadaan hamil tua. Tapi mereka terus mengucap syukur karena mereka melakukan kehendak Tuhan. Seringkali berat saudara, untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tapi waktu kita menjalani dengan ucapan syukur, maka hidup kita akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dia Tuhan yang punya dunia ini. Dia yang menciptakan segala-galanya. Tapi dia lahir di kandang yang hina, dalam sebuah palungan saudara.
Dia Tuhan yang memberikan teladan bagi setiap kita. Betapa seringnya kita bersungut-sungut, betapa seringnya kita tidak bersyukur ketika menghadapi sesuatu yang rasanya tidak enak bagi daging kita. Kami mau bertobat Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami bersungut, seringkali kami tidak bersyukur atas setiap keadaan. Tapi di tempat ini kami belajar Tuhan. Kami merenungkan akan setiap kasih-Mu yang besar di kota Bethlehem ini Tuhan. Kota kecil yang mungkin tidak diperhitungkan orang. Tapi nubuatan firman Tuhan, bahkan sejak zaman Nabi Yesaya itu digenapi. Bahwa Bethlehem yang terkecil akan lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Dan hari ini kami berada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan kami menginjakkan kaki di tempat kelahiran-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kami belajar dari Tuhan Yesus yang lahir di kandang yang hina. Kami juga bersyukur Tuhan di tempat di mana malaikat-Mu, selaksa malaikat yang sangat banyak jumlahnya ada di tempat ini pada waktu itu. Dan menyatakan diri kepada para gembala, orang-orang yang mungkin hina bagi dunia tapi dipilih oleh Tuhan untuk menerima kabar sukacita itu. Terima kasih Tuhan kalau kami juga menjadi orang pilihan-Mu hari ini. Taruh hati-Mu pada hati kami untuk kami mulai belajar menjadi gembala yang menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Mungkin itu suami, anak-anak kami, keluarga besar kami yang kami gumuli terus Tuhan. Dan biarlah Engkau taruh firman-Mu dalam hati dan mulut kami untuk kami dapat mengajar banyak orang di sekeliling kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu hari ini. Setiap mereka yang hadir di tempat ini, yang sudah Tuhan pilih datang ke kota-Mu Bethlehem ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah mereka kuat di dalam Tuhan. Mengerti bahwa melakukan kehendak-Mu itu tidak mudah. Tapi Engkau mengasihi orang-orang yang selalu taat dan dengan rendah hati mau membayar setiap harganya. Karena Tuhan pasti memperhitungkan segalanya. Terima kasih kami juga boleh belajar dari Maria dan Yusuf yang begitu dalam kerendahan hati mau memikul salib setiap penderitaan yang mereka lewati. Hanya untuk satu hal, nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan mereka. Kami juga mau Tuhan, lewat hidup kami biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Buat setiap keadaan di hidup kita, buat setiap pergumulan yang kita alami, buat setiap hal yang mungkin itu menyakitkan bagi daging kita. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian-Mu sampai sorga mendengar, katakan Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya.
apapun masalahmu, katakan Hosana, Hosana Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Yes Lord, haleluya, haleluya. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu, aku menyembahmu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tempat ini Tuhan, di mana orang semua takut untuk datang ke tempat ini karena sedang ada perang. Tuhan, biarlah Bapa Engkau taruh keberanian dalam hati umat-Mu Tuhan, untuk datang ke tanah suci-Mu, tanah perjanjian-Mu Bapa, untuk mereka boleh melihat, menyaksikan dan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Terima kasih juga berkati Tuhan para Romo yang ada di tempat ini. Engkau beri damai sejahtera dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka. Dan Tuhan senantiasa menjadi kekuatan bagi setiap mereka. Juga Engkau jamah semua penduduk yang ada di kota Bethlehem ini, untuk mereka boleh membuka hati bagi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak menolak Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biarlah berkat, rahmat, damai sejahtera-Mu turun atas hidup kami mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami, dan nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya